Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hari ini saya akan menampilkan video mengenai pupuk organik. Yuk simak videonya. Dalam dunia pertanian, pupuk merupakan faktor penting yang ikut berperan dalam meningkatkan produktivitas. Pupuk adalah material yang ditambahkan pada tanah atau tanaman secara langsung untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan sehingga tanaman mampu berproduksi dengan baik. Berdasarkan bahan baku pembuatan, pupuk terbagi menjadi pupuk organik dan pupuk kimia. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sebagian atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan. Sedangkan pupuk kimia berasal dari bahan anorganik melalui proses sintetis kimia. Manfaat dari pupuk organik yaitu menutrisi tanaman, meningkatkan kandungan bahan organik tanah, meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah, dan menutrisi tanah. Sedangkan pupuk kimia, meskipun kandungan unsur haranya tinggi dan dapat menutrisi tanaman, tetapi penggunaannya akan merusak tanah karena kandungan bahan organik yang sulit diurai. Bahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk organik dapat berasal dari limbah ternak, yaitu kotoran hewan. Semakin banyak jenis kotoran hewan yang digunakan, maka semakin banyak pula kandungan hara pada pupuk. Pupuk dengan kandungan unsur hara lebih dari 1 ini disebut dengan pupuk majemuk. Dosis penggunaan pupuk organik. Untuk tanaman pangan, pupuk organik digunakan dalam jumlah 1-2 ton per hektar, sedangkan sayuran 20-30 ton per hektar. Kita ketahui bahwa kebutuhan pangan masyarakat terus mengalami peningkatan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ya, tentu dengan cara meningkatkan produktivitas tanaman, yaitu dengan pemberian pupuk organik. Yuk kita simak salah satu video cara pembuatan pupuk organik berikut ini. Di dunia pertanian kita sering mendengar kata pupuk. Apa itu sebenarnya pupuk? Pupuk adalah suatu bahan yang mengandung 1 atau lebih unsur hara atau nutrisi bagi tanaman untuk menopang tumbuh dan berkembangnya tanaman. Unsur hara yang diperlukan oleh tanaman adalah sebagai berikut: C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S, hara makro, dan Fe, Mn, Cu, Zn, Cl, Mo, B, hara mikro. Secara umum, pupuk berfungsi sebagai sumber zat hara untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman dan memperbaiki struktur tanah. Pemberian pupuk pada media tanam dapat meningkatkan kadar hara dan kesuburan. Aktivitas pertanian yang secara terus-menerus dilakukan mengakibatkan tanah kehilangan unsur hara. Oleh sebab itu, untuk mengembalikan ketersediaan hara pada media tanam, diperlukan pemberian pupuk. Seperti kita ketahui bahwa tanah-tanah di Indonesia itu sudah sangat rendah kandungan bahan organiknya, ya. Sehingga untuk memperbaiki sifat kimia, sifat fisik, dan struktur tanahnya itu, dan sifat biologi tanahnya, kita memerlukan bahan organik. Ya, bahan organik didapatkan dari pupuk organik. Ya, pupuk organik dengan memanfaatkan bahan-bahan atau material yang ada di sekeliling kita. Kita bisa manfaatkan itu menjadi pupuk organik. Nah, dengan pupuk organik itu mengandung bahan-bahan unsur-unsur yang sangat berguna bagi tanaman dan juga untuk berguna
bagi mikroorganisme tanah, kelangsungan hidupnya, sehingga mendukung pertanian yang ramah lingkungan. Dalam pemberian pupuk perlu diperhatikan kebutuhan tumbuhan tersebut agar tumbuhan tidak mendapat terlalu banyak zat makanan. Terlalu sedikit atau terlalu banyak zat makanan dapat berbahaya bagi tumbuhan. Dalam praktik sehari-hari, pupuk biasa dikelompok-kelompokkan. Pembagian itu berdasarkan sumber bahan pembuatannya, bentuk fisiknya, atau berdasarkan kandungannya. Berdasarkan sumber bahan, dari segi sumber atau bahan pembuatannya, pupuk dikelompokkan menjadi dua, pupuk organik atau pupuk alami dan pupuk kimia atau pupuk buatan. Berdasarkan bentuk fisiknya, pupuk dibedakan menjadi pupuk padat dan pupuk cair. Pupuk berdasarkan kandungannya dikelompokkan menjadi pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Pupuk tunggal mengandung hanya satu unsur, sedangkan pupuk majemuk paling tidak mengandung dua unsur yang diperlukan. Puslitbangbun Kementerian Pertanian memiliki cara tersendiri dalam membuat pupuk. Pembuatan pupuk organik terdiri dari dua langkah utama. Pertama, proses pembuatan dekomposer. Lalu kedua, proses pembuatan pupuk. Untuk dekomposer ada dua alternatif, yaitu dekomposer yang sudah jadi atau dekomposer buatan sendiri yang diproduksi dari sisa-sisa sayuran kantin. Bahan-bahannya sebetulnya kita bisa memanfaatkan bahan-bahan dari sekitar kita. Ya misalnya bahan-bahan dari dapur ibu-ibu, dari masakan, ya dari sisa sayuran, sisa-sisa buah-buahan, ya itu kita jadikan istilahnya MOL, dekomposer. Jadi mikroorganisme lokal. Gula tadi dicampur ke air cucian beras atau air kelapa. Kalau tidak ada air cucian beras, air kelapa yang banyak kita ini kan di pasar, dapatnya di pasar. Kita aduk dulu. Sampah-sampah yang dapur dicincang dulu, ya dicincang dulu, ya dibiarkan nanti sehari, ya kemudian dimasukkan ke ember dulu. Ini ember untuk membuat MOL tadi. Dengan perbandingan kalau sampahnya 3 kilo, maka air kelapa atau air cucian berasnya 5 liter. Kemudian gulanya 2 ons atau molase, tetes sebu. Sebetulnya sangat mudah, tinggal dicampur, ya itu diaduk, kemudian kita tutup sampai 14 hari, 2 minggu. Jangan terlalu lama nutupnya. Kalau sampai 17 hari, 20 hari kita lupa, maka yang berkembang belatungnya. Kita aduk, sudah kita tutup sampai 14 hari. Nanti kita tunggu sampai baunya seperti bau asinan. Nah, udah bau asinan, 14 hari berarti itu udah siap untuk jadi MOL atau dekomposer atau penghancur sampah organik yang ada untuk menjadikan pupuk organik. Setelah didapat dekomposer, maka dilanjutkan dengan pembuatan pupuk organik. Proses pembuatan pupuk ini memakan waktu sekitar 3 minggu. Bahannya, dekomposer, sampah tanaman, kapur sebagai penetralisis pH, larutan gula atau molase, pupuk kandang. Dengan komposisi 1 kuintal sampah tanaman menggunakan 20 kg pupuk kandang. Nah, kemudian dari MOL itu sampah tadi yang sudah kita aduk, ya kita campur tadi, yang terdiri dari sampah sekitar, kemudian terdiri dari kapur pertanian, kemudian terdiri dari kotoran hewan, sudah kita aduk, kita basahi dengan MOL tadi. Nah, basahnya itu jangan terlalu basah, juga jangan terlalu kering. Jadi kalau kita peras pakai tangan itu airnya tidak keluar. Nah, sampai itu lalu kita tutup. Kalau pembuatan MOL tadi kan 14 hari. Nah, untuk ini 3 minggu. Kita tutup pakai terpal. Kita pertahankan suhunya 50 derajat. Jangan sampai 70 derajat. Karena itu untuk mempertahankan mikroorganisme bekerja dengan baik, dia aktifnya, jangan sampai suhu terlalu tinggi akan membuat dia mati. Jadi misalnya seminggu kemudian kita balik. Nah, kemudian setelah 3 minggu jadilah sudah pupuk organik. Nah, setelah itu untuk membuat dia mudah diaplikasikan, kita cacah. Sehingga jadilah
pupuk organik yang gembur yang baik. Ya, itu siap untuk diaplikasikan di tanaman-tanaman kita di lapangan. Untuk skala besar, kita dapat mencontoh Kabupaten Gianyar membuat pupuk organik dari sampah Kota Gianyar, Bali. Kami di sini mengolah sampah campur dari Kabupaten Gianyar. Jadi proses pertama kami melakukan pemilahan sampah organik, anorganik, dan residu. Yang sampah organik itu yang kami olah menjadi pupuk kompos dengan proses aerob. Jadi selama proses pengomposan kita berlangsung secara aerob dengan penambahan udara atau oksigen ke dalam gundukan kompos. Dan kami juga melakukan penyiraman secara rutin untuk menjaga kelembaban dari organik. Setelah 4-5 bulan komposnya sudah jadi, itu kami saring di mesin saring. Nah, setelah itu kami juga untuk komposnya kami ada campuran kompos itu sebesar 40% dan ampas teh kami peroleh dari pabrik teh itu 20% dan kotoran sapi itu sebesar 40%. Itu pencampuran kami lakukan dan kami beri bakteri Trichoderma yang baik untuk tanaman. Jadi itu kami campur dan disaring kembali, dan setelah saringan itu kami packing. Nah, satu sih harapan saya mungkin tempat kami bisa menjadi contoh untuk pengolahan sampah bahkan mungkin di Bali atau seluruh Indonesia, agar sampah tidak hanya dibuang ke sungai, ke TPA, itu hanya membuat gundukan sampah, hanya membuat gunung sampah. Harap kami mungkin kami dapat menjadi contoh untuk pengolahan sampah di tempat lain. Saat ini tanah-tanah di Indonesia sudah terlalu kurus, ya, dan juga rusak secara fisik, biologi dan kimia, karena dari dulu kita terlalu banyak menggunakan pupuk kimia secara besar-besaran. Ya, marilah kita perbaiki tanah air kita ini, ya, tanah tempat kita berpijak ini supaya menjadi subur kembali, ya, sesuai dengan tahun 2010 yang sudah dicanangkan Go Organic. Sekian video edukasi pupuk organik yang telah kita tonton. Semoga bermanfaat dan